Pembatalan utang secara supranatural bagian ketiga. Saat Tuhan secara supranatural membatalkan utang kita, kita mampu bayar utang kita dan masih mempunyai berkat untuk kehidupan ke depan seperti kisah janda nabi di renungan bagian kedua. Mari kita lanjut di bagian ketiga, Elia dan janda Sarfat. Elia mengalami pemeliharaan Tuhan selama 3,5 tahun masa kekeringan di Israel. Elia bersembunyi di sungai Kerit selama 12 bulan, kau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tapi sesudah beberapa waktu, sungai itu jadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Sarfat ada di wilayah Sidon yang menjadi tempat asal Isabel, ratu penyembah berhala, dan daerah itu adalah daerah orang-orang penyembah berhala. Sarfat artinya tempat peleburan, tempat iman kita dimurnikan. Janda ini sudah disuruh Tuhan untuk memberi Elia makan. Tapi awalnya janda ini menolak. Dia sama seperti janda minyak yang bilang dia nggak punya apa-apa dan itu nggak cukup buat dirinya sendiri, karena itu adalah makanan terakhir dia. Akhirnya dia percaya pada Tuhannya Elia. Elia berkata, jangan takut, dan tetap menyuruh janda itu pertama bikin roti untuk Elia lebih dulu. Ini gambaran dahulukan Tuhan. Elia dibawa Tuhan ke Sarfat untuk ketemu dengan janda ini, untuk menyiapkan agar janda ini diberkati dalam masa kekeringan. Renungkan betapa baiknya Yesus Bapa Surgawi kita. Betapa baiknya Tuhan pada janda ini, janda penyembah berhala yang tidak layak ditolong. Namun Tuhan tolong lewat Elia. Terlebih saudara yang bukan penyembah berhala, Anda adalah anak-anaknya. Saya percaya Tuhan pasti menolong saudara. Penyediaan yang supranatural terjadi pada janda ini. Tapi Tuhan tidak kompromi tentang menabur. Janda yang nggak punya apa-apa tinggal sedikit pun harus menabur. Karena inilah cara Tuhan memberkati janda ini. Karena inilah cara Tuhan memberkati saudara. Yaitu apa? Apa yang sedikit padamu, tabur lebih dulu. Di ladang pekerjaan Tuhan, di ladang pembangunan, di persepuluhan, engkau akan melihat ini Tuhan tidak kompromi di sini. Tuhan tidak menolong orang yang merasa layak ditolong oleh Allah. Tuhan tidak menolong orang yang merasa sudah mentaati hukum Taurat. Tuhan menolong karena kasih karunia. Kita pasti ditolong karena kita sudah diangkat jadi anaknya. Kita layak bukan karena kita, tapi karena darah Yesus. Orang Israel menjadi marah mendengar cerita ini. Apa yang buat mereka marah? Karena janda Sarfat dan Naaman adalah bangsa kafir dan bukan orang Yahudi, tidak pantas ditolong, tapi ditolong Tuhan. Itulah kasih karunia. Banyak orang berpikir, Tuhan memberkati aku karena aku melayani Tuhan, karena aku rajin doa puasa. Ingat baik-baik, jangan bermegah dengan itu semua. Tapi banggakan only by His grace. Semua karena kasih karunia. Tuhan menolong kita karena grace bagian kita. Karena kita mendapat kasih karunia. Bagian kita harus menabur. Tuhan tidak suruh kita pakai cara supernatural lagi, tapi cara natural, yaitu menabur. Dan Dia yang akan melakukan secara supernatural pelipat gandaan. Jadi cara Tuhan membatalkan hutang secara supernatural, satu, ketahui di mana kita jatuh sampai terlilit utang. Dua, menyadari kita butuh kasih karunia Tuhan yang telah membebaskan kita dari hutang-hutang oleh darahnya yang tercurah. Tiga, Tuhan selalu minta kita melakukan hal yang natural dan Dia akan melakukan hal supernatural untuk kita. Empat, harus menabur dengan apa yang kita punya. Tuhan tidak bertanya apa yang tidak kita punya. Inilah hal natural yang bisa kita lakukan. Lima, jangan merasa Tuhan wajib menolong karena kita merasa sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Sadari, Tuhan menolong karena kasih karunia. Amin. Renungkan, kita bisa menghitung benih di dalam buah. Tapi saat benih ditabur, kita tak bisa menghitung berapa banyak buah dan benih baru yang dihasilkan. Mulai taburkan benihmu dalam nama Yesus. Amin.